Ada fenomena di zaman sekarang itu orang-orang pada bikin konten, bikin video, baik untuk sosial medianya, Instagram atau TikTok, atau mungkin untuk YouTube-nya gitu. Kalau ditanya jawabannya apa ya mungkin karena suka, karena hobi, atau ada jawab yang bahkan karena iseng-iseng. Kalau ditanya lagi, ada yang bilang biar viral, pengen jadi content creator. Ada yang kalau mereka punya usaha terus bikin konten biar dagangannya laku, biar produknya terkenal. Terus ada yang berharap kalau ngonten terus itu nanti dapat endorse gitu, jadi selebtok atau selebgram atau YouTuber yang terkenal. Itu semua nggak salah. Sebenarnya nggak apa-apa, zaman sekarang udah kayak orang itu jadi pengen jadi content creator ya bilang aja jadi content creator gitu. Tapi masih kurang jelas tujuannya buat ngapain. Nah, buat kalian yang sebenarnya masih bingung atau pengen meyakinkan diri sendiri, sebenarnya bikin konten itu untuk apa sih? Kalian pas banget nonton video ini, karena gue bakalan sharing pengalaman apa tujuan gue bikin konten. Hai, kenalin gue Indra, gue adalah seorang perintis usaha yang sekarang lagi merintis usaha di bidang pakaian, clothing, spesifiknya di jualan kaos polos, di brand woodies.id atau Woodies Indonesia. Dan sekarang gue juga lagi merintis usaha di bidang media bersama teman-teman dengan nama Hub Media. Kalau kalian kepo, pengen tahu tentang usaha gue tersebut, kalian bisa cek link di deskripsi, nanti bakalan gue cantumin di sana. Selain itu sebenarnya gue juga seorang content creator di sini, terutama YouTube, dan gue juga ngonten di sosial media gue. Dan udah cukup lama gue bikin konten, makanya di sini nanti gue bakalan sharing pengalaman tentang kenapa gue bikin konten meskipun belum terkenal amat ya, karena tujuan utama bukan itu. Gue untuk sharing aja pengalaman apa yang gue lakuin selama bikin usaha atau pengalaman di bidang apapun, dan dalam kehidupan gue punya pengalaman gue dengan sharing. Pada dasarnya gue suka cerita gitu. Dan ada medianya yaitu sosial media dan YouTube ini, makanya gue pakai ini untuk mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang gue rasakan dan pengen gue sampaikan sama teman-teman semuanya tentang pengalaman. Dan di kesempatan kali ini gue pengen sharing pengalaman tentang kenapa gue bikin konten. Dan semoga nanti ketika gue sharing ini kalian jadi punya tambahan wawasan atau kayak jadi punya preferensi sebenarnya ngonten itu untuk apa sih? Dan kalau dikaitkan dengan tujuan gua ngonten, apakah sebenarnya sama atau enggak? Kalau sama ya mungkin bisa jadikan referensi buat kalian. Sebenarnya awal banget gua suka bikin konten atau bikin video itu dari tahun 2015-an. Awal-awal itu tuh gua suka ambil-ambil footage gitu pas jalan-jalan sama teman-teman. Terus gua mulai ngedit, belajar edit. Kalau zaman itu nggak ada kayak zaman sekarang, Premiere itu nggak ada. Belum ada kayak CapCut, belum ada DaVinci, belum ada apa. Ya mungkin udah ada tapi gue nggak tahu ya. Dan waktu itu gue masih pakai, inget banget, di laptop lama pakai Aftermovie, aplikasi Aftermovie buat ngeditnya, itu tahun 2015-an. Itu gue belajarnya dari situ. Jadi awal-awal itu gue suka bikin video-video vlog gitu, 2016 mulainya gitu. Dan di tahun 2017-an pas gue masuk kuliah, gue hampir setiap hari itu mendokumentasikan video-video gue kuliah, dan di situ gue sisipkan cerita-cerita pengalaman kuliah dan sebagainya. Gue berjalan terus sampai akhirnya gue cukup dikenal di kampus sebagai vlogger. Gue mulai diundang untuk ngomong tentang vlog dan sharing tentang pengalaman bagaimana cara bikin vlog dan sebagainya. Gue juga mengerjakan video-video di kampus kayak dokumentari event-event gitu-gitu. Keluar kampus juga untuk mengerjakan itu. Gue juga mengerjakan beberapa media-media kayak bikin poster, bikin desain, bikin apapun itulah pokoknya yang berhubungan dengan konten. Setelah itu COVID ya, dan gue nggak ngapa-ngapain. Karena akses keluar itu sangat susah banget. Setelah COVID, sambil gue merintis usaha, gue bikin konten untuk usaha gue. Gue promosi atau bikin konten untuk ya sekedar memperkenalkan awal-awalnya gitulah. Bikin konten tentang usaha gue di bidang clothing, jualan kaos gitu. Dan di 2024 ini, gue mulai lagi kayak pengen membangun bisnis media, jasa bikin konten sebenarnya. Jadi kalau kalian misalkan mau bikin konten, itu bisa pakai jasa kita. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Kenapa gue berani memulai itu ya? Karena gue udah punya pengalaman.
Setelah gue pelajarin selama bikin konten dari 2015 sampai sekarang 2024 ini, ternyata ada beberapa hal yang pengen gue rumuskan. Tujuan bikin konten itu menurut gue apa sih? Sebelum ke arah sana, siapkan buku catatan, atau kalian pengen rekam video ini, atau apapun terserah kalian, biar nanti bisa jadi referensi. Yang pertama, ternyata salah satu tujuan gue bikin konten itu adalah untuk mengumpulkan market. Gimana tuh mengumpulkan market? Jadi mengumpulkan market ini sebenarnya gue bagi menjadi beberapa hal, yaitu menambah jangkauan, terus memberikan edukasi tentang product knowledge, apa yang gue jual, terus menciptakan demand, dan memperluas market. Untuk menambah jangkauan itu artinya, gue bikin konten itu untuk menembus market yang sebelumnya belum gue jangkau, jadi pengen gue jangkau dengan konten yang berpotensi untuk viral. Gue belajar tentang bagaimana untuk viral, biar bisa menembus jangkauan yang tidak bisa gue jangkau. Keluar dari circle follower lah ya, gitu. Kemudian, gue bikin konten itu juga untuk memberikan edukasi tentang produk knowledge gue. Kalau gue jualan produk, baik jasa ataupun produk goods yang gue kemarin jelaskan, produk yang dikonsumsi, itu ya gue jelasin lewat konten. Karena zaman sekarang, penjelasan kalau lewat mulut ke mulut, itu kayak susah banget untuk bisa diterima banyak orang. Makanya lewat konten biar bisa dijangkau oleh orang yang lebih luas. Setelah mereka udah punya knowledge tentang produk, gue biasanya bikin konten untuk menciptakan permintaan, menciptakan demand. Jadi ketika mereka sudah tahu, gue bakal punya strategi untuk membuat mereka kepengen untuk membeli produk gue. Kalau udah beli, tinggal punya strategi penjualan dong, gitu. Kalau udah dijangkau kan harus di-maintain ya. Bagaimana setelah masuk dan follow kita memaintain mereka biar tetap stay di situ. Tentunya dengan konten. Kemudian yang kedua yaitu bikin konten itu untuk branding. Kenapa untuk branding? Karena konten itu punya kekuatan untuk menciptakan persepsi. Menurut gue, branding itu gue bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, memperkenalkan brand. Kemudian, membangun persepsi. Dan yang ketiga, membangun loyalitas. Maksudnya memperkenalkan brand gimana? Kalau kita bisa memarketingkan produk kita lewat konten, artinya kita memperkenalkan brand kita kan. Kita sambil bikin konten untuk marketing, kita sambil menyelipkan brand kita. Entah itu namanya, atau logonya, atau apanya, itu untuk memperkenalkan brand kita lebih luas. Kemudian, bikin konten untuk membangun persepsi. Persepsi itu perlu dibangun ya. Persepsi itu artinya bagaimana orang itu bisa melihat kita sebagai apa gitu loh. Mereka punya persepsi terhadap kita seperti apa. Itu dibangun. Itu bisa disetting dan bisa kita pikirkan strateginya. Jadi itu bisa dilakukan lewat konten. Terbukti work banget dilakukan oleh banyak brand di luar sana yang dari konten bisa menciptakan persepsi. Selanjutnya masih di poin brand yaitu untuk membangun loyalitas. Kalau mereka sudah percaya sama brand kita, yang kita bangun salah satunya lewat konten, dan mereka bakal bisa loyal sama brand kita dengan hanya modal konten. Itu bisa terjadi dan sudah dibuktikan oleh brand-brand besar di luar sana. Loyal adalah salah satu goal terakhir ketika kita mengerjakan branding. Bisa kita kerjakan lewat konten. Terus yang ketiga, yang terakhir, bikin konten itu kita tidak bisa memungkiri bahwa bikin konten itu adalah untuk jualan. Menawarkan produk kita untuk bisa dibeli sama calon customers lewat konten, itu adalah tujuan bikin konten. Terus untuk follow up. Jadi kalau kita hanya mengandalkan, tadi gue bilang, channel, mulut ke mulut, nomor WhatsApp, itu kurang maksimal ya. Ya bisa, nanti untuk di funnel ke situ. Tapi salah satu caranya adalah bikin konten untuk memfollow up, mengingatkan kembali untuk beli itu bisa lewat konten, agar bisa lebih luas ke market yang baru. Setelah bisa follow up, kita bikin konten untuk menciptakan keinginan untuk repeat order. Di situ kita bisa lakukan juga ketika kita bikin konten, itu kita bisa menambah potensi calon customer baru atau customer yang lama untuk repeat order, untuk beli lagi dengan kita melalui konten. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa gue bikin konten. Sesimpel kayak untuk marketing, untuk branding, dan untuk jualan. Untuk memenuhi ketiga hal tersebut, itu tuh nggak bisa bikin konten sembarangan. Kita harus benar-benar merangkai strategi yang pas agar bisa nyampe ke market yang tepat. Itu tuh kita pikirkan strategi jangka panjangnya, terus kita breakdown sampai kita menemukan strategi atau target untuk jangka pendek dan bikin kontennya seperti apa sesuai dengan tujuan tersebut. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga kalian bisa punya preferensi lebih kenapa
kalian bikin konten dan meyakinkan kalian lagi bikin konten itu untuk apa. Dan jangan lupa subscribe karena next gue bakalan sharing lagi tentang pengalaman gue di bisnis dan di bidang membangun bisnis media, terutama untuk para perintis dan UMKM. Buat kalian yang pengen kasih masukan atau sharing pengalaman kalian juga boleh, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Gue pasti akan berusaha untuk membaca dan semoga teman-teman yang lain bisa membaca juga untuk berbagi pengalaman dan kita semua bisa saling bermanfaat. Oke, gitu aja. Thank you for watching and bye-bye.